Halo, selamat datang lagi di DBS ya, diskusi bersama Saifur ya, di mana kita akan membahas hal menarik berkaitan dengan dunia geopolitik, sejarah, dan militer ya. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang masih menarik dan relevan ya. Kita akan membahas tentang senjata yang sebenarnya sudah ada di waktu yang cukup lama ya. Senjata itu sangat murah, efektif, dan mematikan ya. Namanya adalah ranjau anti tank ya. Bayangkan saja jika dunia modern tidak mengenal ranjau anti tank ini, mungkin saja kendaraan lapis baja seperti main battle tank, EFV atau kendaraan-kendaraan lapis baja bisa bergerak dengan cepat dan tanpa ada hambatan sama sekali, sehingga mungkin saja perang bisa dimenangkan dengan lebih cepat. Tapi bagaimana sebuah ranjau anti tank kecil ini bisa mengubah jalannya perang dan merubah taktik dan strategi perang? Maka kita akan langsung saja ke inti videonya ya. Oke ya, kita masuk ke inti videonya ya. Kita masuk ke judulnya ya. Ranjau peninggalan Soviet ini masih menghancurkan tank NATO ya. Kita akan langsung saja mulai pembahasan buat hari ini. Kita akan masuk dulu ke part pertama. Ranjau anti tank TM62 dan warisan Uni Soviet. Kita akan membahas sedikit tentang detail dari ranjau ini. Ranjau ini mempunyai berat sekitar 9,5 kg atau 21 pon dengan kandungan bahan peledak 7,5 kg dengan campuran bisa TNT, RDX, aluminium atau campuran amatol. Diameternya sekitar 320 mm ya. Ranjau ini akan aktif ketika mendapatkan tekanan berat dengan berat sekitar 150 hingga 550 kg ya. Jadi sangat aman jika ranjau ini terinjak atau terhentak oleh infanteri ya, karena fungsi dari ranjau ini memang digunakan untuk menghalangi kendaraan lapis baja. Bahkan ada beberapa klip video yang menunjukkan bahwa tentara sedang memainkan ranjau ini, tapi tidak ada hal yang berbahaya dari apa yang mereka lakukan ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya. Kenapa ranjau ini masih berbahaya ya? Karena ranjau ini masih belum bisa membedakan antara kendaraan sipil dan kendaraan militer. Jadi jika ada kendaraan yang melewati jalur tersebut yang sudah terpancang ranjau, maka otomatis ranjau itu akan meledak ya. Jadi ini memang walaupun ranjau ini fungsinya untuk menghalangi kendaraan militer, tapi masih ada dampak resiko juga buat kendaraan sipil. Karena ranjau ini masih belum bisa membedakan antara kendaraan sipil ataupun truk-truk pengangkut logistik militer. Kita akan membahas sedikit lagi tentang ranjau anti tank ini ya. Ranjau anti tank ini selain menggunakan fuse atau mekanisme tekanan ya tadi ya sekitar 150 sampai 550 kg, kecuali jika ada tentara yang cukup obesitas dengan bobot sekitar 250 kg menginjak ranjau ini, apakah akan meledak? Ya mungkin saja. Oke ya, kita akan langsung saja masuk ke salah satu pembahasan dari fungsi dari sekring ranjau ini ya. Salah satu fungsi dari ranjau ini adalah sekring magnetik ya. Jadi selain adanya fungsi tekanan, ranjau DM2 ini juga mempunyai namanya sekring magnetik. Jadi jika ada kendaraan yang mendekat, ranjau ini akan mempunyai sensor mekanik yang mengaktifkan medan magnet di sekitarnya ya. Dan ketika kendaraan itu sudah terdekat dan terdeteksi logamnya, maka ranjau itu otomatis akan meledak ya. Walaupun ini cukup menarik, tapi sebenarnya ini masih punya batasannya karena masih menggunakan baterai. Berbeda dengan sekringnya yang murni ya, biasanya dipacu melalui pegas Belleville, memberikan masa pakai yang jauh lebih lama. Misalnya ranjau yang ditanam 50 tahun sebelumnya akan tetap meledak jika kendaraan target melewatinya. Jadi itu adalah keunggulan dari sekring manual yang biasanya aktif ketika tekanan datang ya, lebih efektif. Oke ya, kita sudah membahas tentang ranjau anti tank TM62 yang merupakan warisan Uni Soviet dibuat tahun 1960-an. Kita akan melihat sedikit tentang perbandingannya dengan ranjau anti tank modern ya. Yang pertama saya akan membahas tentang ranjau anti tank Jerman ya, yaitu ranjau anti tank terarah model 1988 Parm 1 dan atau DM12 dan Parm 2 atau DM22. Ini adalah ranjau yang terarah dengan sudut serangan mulai dari 45 sampai 90 derajat dan bisa berputar 360 derajat ya. Memiliki hulu ledak 1,9 kg, mekanisme detonasinya serat optik dan perintah ya. Bisa aktif selama 30 hari. Jadi masih sangat efektif menjadi jebakan.
Kita juga akan membahas sedikit tentang ranjau anti-tank yang paling modern yang sekarang digunakan oleh Rusia ya, yang namanya adalah PKTM-1R. Mulai diperkenalkan tahun 2018 dan kemudian aktif produksi massal tahun 2021. Amunisi pintar ini dirancang untuk menghancurkan selektif kendaraan lapis baja dan tank. Dengan mempunyai sensor seismik dan akustik, hulu ledak kumulatif dan kontainer peluncur transporter ya. Hulu ledak KTMR ditembakkan ke udara ke arah kendaraan lapis baja yang terdeteksi dan mengenai bagian atasnya. Jadi ini adalah sebuah ranjau yang menyerang menggunakan model top attack munition ya. Ranjau ini dapat menyerang target pada jarak antara 5 sampai 10 meter ya. Dan mendeteksi target di jarak hingga 100 meter. Submunisi diluncurkan ke udara dengan kecepatan 30 meter per detik hingga ketinggian sekitar 30 meter. Submunisi kemudian menggunakan sensor inframerah dan radar untuk menentukan targetnya dalam meletakkan muatan penetrator eksplosif. Jadi ini adalah sebuah ranjau anti-tank modern canggih ya. Ranjau ini juga bisa disebarkan melalui peluncur ya, namanya Zemle Delay Mine Laying System ya. Di sini ada beberapa klip videonya ya. Kita akan masuk ke part kedua. Rasio kehancuran tank IFV dan di perang Rusia dan Ukraina ya. Kita akan sedikit membedah tentang bagaimana perbandingan kehancuran tank di medan perang ya. Kita akan membedahnya ya. Saya mengutip dari thearmyrecognition.com berjudul analisis eksklusif bagaimana kinerja peralatan tempur barat dan Rusia dalam serangan balik Ukraina tahun 2024. Jadi data ini diambil berdasarkan data yang diambil dari data Ukraina dan Rusia berkaitan dengan seberapa banyak kendaraan militer yang dihancurkan oleh kedua belah pihak ya. Di sini datanya menunjukkan bahwa drone yang berkeliaran atau drone FPV ini menyumbang sekitar 34% dari total kehilangan kendaraan. Diikuti oleh ATGM sebesar 26%, ranjau dan EID atau Improvised Explosive Device sebesar 20% dan artileri konvensional sebesar 12%. Dan 8% adalah kerusakan lain-lainnya ya. Jadi harus kita akui bahwa data ini menarik ya, bahwa sebagian besar kendaraan militer itu dihancurkan dengan drone FPV ya, bukan rudal anti-tank modern, dan posisi ranjau itu dan IED itu berada di nomor 3. Kemudian komentator dari pensiunan perwira militer Ukraina mendukung gagasan bahwa kemampuan bertahan hidup modern tidak lagi bergantung pada ketebalan lapis baja semata. Sebagaimana dijelaskan oleh pensiunan kolonel Ukraina Viktor Senduk, drone FPV seharga 500 US dollar dapat menghancurkan tank seharga 5 juta US dollar jika tidak didukung oleh infanteri, perlindungan elektronik warfare, dan pertahanan berlapis. Jadi tank modern saja sudah tidak bisa mengandalkan ketebalan lapis baja untuk bertahan di medan perang modern. Oke ya, kita sudah membahas tentang rasio kehancuran. Kita akan membandingkan sedikit tentang peluncur rudal ATGM modernnya. Yang pertama kita akan membahas tentang ATGM Javelin, yaitu ATGM yang paling canggih yang ada di gudang Amerika Serikat, mempunyai kaliber 127 mm, 127 mm, jarak efektif sekitar 4 km dengan CLU atau Command Launch Unit, dan sekitar 4.700 km dengan kendaraannya. Mempunyai berat hulu ledak tandem warhead charge dan warhead atau hulu ledak ganda seberat 8,4 kg dengan total bobot sekitar 22 kg ya, termasuk CLU atau Command Launch Unit dan rudal peluncurnya ya. Kemudian sistem ini menggunakan sistem tembak infrared homing dan mempunyai sistem fire and forget atau tembak dan lupakan ya. Jika menggunakan fire and forget, maka rudal akan meluncur ke atas ketinggian sekitar 150 meter ya. Kemudian jatuh menghantam target ke arah lapis baja atas tank yang sangat tipis. Jika menggunakan direct hit, rudal akan meluncur setinggi 60 meter sebelum menghantam target MBT lawannya. Kemudian harga rudal ini 216.000 US dollar, sedangkan untuk CLU atau Command Launch Unitnya sekitar 249.000 US dollar ya. Rudal ini diproduksi oleh Raytheon dan Lockheed Martin. Untuk harganya ini masih bisa bervariasi ya, karena saya ambil datanya dari tahun 2021 dan harganya bisa berbeda-beda setiap negara. Kemudian kita juga akan membahas tentang Hornet ATGM, yaitu sebuah rudal yang cukup banyak digunakan oleh Rusia, diproduksi oleh KBB Instrument Design Bureau
pabriknya berada di Decatur Manufacture Plant ya. Kalibernya 152 mm ya, berbeda dengan Cornet. Rudal ini berbeda dengan Javelin, maksud saya Cornet ini harus dioperasikan oleh 2 operator ya, dengan bobotnya termasuk tripodnya sekitar 29 kg, jadi cukup berat sehingga butuh operator tambahannya. Kemudian rudal ini menggunakan sistem kendali Cyclone Semi-Active Command Line of Sight ya, dan dapat menembus lapis baja setebal 1200 mm di balik perlindungan era dan dengan tandem warhead ya, atau hulu ledak gandanya ya. Harganya adalah 26.000 US dollar. Jadi bisa dikatakan bahwa di antara kedua rudal modern dan paling canggih antara Amerika Serikat Javelin yang dikirim ke Ukraina dan Cornet yang digunakan Rusia dalam perang Rusia-Ukraina, ternyata harga dari rudal Cornet ini lebih murah ya. Hal ini menjadi keunggulan taktis dan strategis bagi Rusia karena harganya lebih murah. Mereka bisa memproduksinya dengan jumlah yang lebih banyak lagi, sedangkan Ukraina harus menunggu kiriman dari Amerika Serikat ya. Jadi kita sudah membahas tentang rudal anti-tank modern dan kenapa sebenarnya rudal anti-tank modern walaupun sangat tangguh dalam menghancurkan tank yang berat dan cukup terlindungi, tapi sebenarnya bukan selalu menjadi opsi pertama, karena kita tahu ya dalam medan perang modern yang dilawan itu bukan hanya MBT ya, atau IFV atau Infantry Effective Vehicle yang harganya memang mahal, tapi seringkali infanteri atau pasukan harus menghadapi bahwa mereka harus menghancurkan kendaraan-kendaraan logistik musuh yang menggunakan kendaraan yang sebenarnya itu tidak perlu dihancurkan dengan ATGM ya, karena harga dari kendaraan logistik musuh itu adalah kendaraan-kendaraan murah ya. Jadi memang walaupun sangat efektif dan mengerikan daya hancurnya, tapi ATGM itu tidak pernah, ya ATGM itu secara ekonomi itu tidak bisa digunakan terus-menerus ya, butuh penanganan bahwa rudal itu digunakan pada waktu dan kondisi yang tertentu saja ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita membahas tentang ranjau anti tank ya. Kita akan membahas tentang mobility kill ya. Oke ya. Apa itu mobility kill? Mobility kill adalah sebuah istilah di mana tank atau IFV kendaraan beroda rantai itu menginjak ranjau dan kemudian tidak bisa bergerak. Kita tahu bahwa kendaraan roda rantai itu memang mengandalkan roda rantainya agar bisa bermanuver dan bisa bergerak bebas di medan-medan kasar yang tidak bisa digunakan oleh kendaraan-kendaraan beroda ban. Tapi ini juga menjadi titik lemahnya. Ketika tank atau IFV kendaraan roda rantai terkena mobility kill, maka kendaraan itu harus menunggu kendaraan evakuasi agar kendaraan itu bisa dievakuasi. Dan banyak sekali kejadiannya di konflik Ukraina-Rusia ini, banyak kendaraan yang mengalami mobility kill, walaupun banyak juga yang tidak terhitung ya. Kemudian kita juga tahu bahwa TM62 juga dapat digunakan di area yang luas untuk membuat pertahanan anti tank ya. Kita bisa melihat videonya, klip dari penyebaran ranjau anti tank dari kendaraan khusus GMZ-3 ini dalam menanam TM62. Karena jumlahnya sangat banyak, melimpah dan murah, ranjau ini termasuk menjadi tantangan serius bagi pergerakan kendaraan tempur, termasuk MBT dalam melakukan ofensif ya. Jadi di sini ada beberapa klip juga yang menunjukkan bahwa bahkan MBT modern dari negara NATO saja tidak bisa berbuat banyak di medan perang yang penuh ranjau, di medan perang Rusia-Ukraina. Untuk itu banyak usaha dilakukan untuk menghancurkan ladang ranjau anti tank ini ya. Salah satunya kendaraan MBT ini dipasangi sebuah alat untuk hancur ranjau di depannya. Kemudian di sini ada juga sebuah alat khusus ya, namanya adalah sebuah peluncur roket yang akan meluncurkan roket jauh ke depan dan akan peluncuran roket itu akan meledakkan sebuah peledak yang fungsinya adalah untuk menghancurkan ranjau anti tank yang di sini ada video klipnya ya. Oke ya, dan terkadang serangan dilakukan dengan cepat menggunakan tank penyapu ranjau di depan ya. Jadi di sini juga ada video klip berkaitan dengan tank kura-kura Rusia yang berusaha menerobos parit pertahanan ranjau anti tank di medan Rusia Ukraina. Oke ya, kita akan sudah membahas cukup detail tadi, kita akan langsung masuk ke part 3 ya. Improvisasi penggunaan yang lebih luas di medan Ukraina. Oke, jadi kita sudah tahu ya kelemahan dari rudal anti tank, kelemahan dari ranjau darat ini atau ranjau anti tank ini jika dibedakan dengan rudal anti tank modern
adalah salah satunya yang paling unik adalah ranjau anti tank adalah sebuah senjata yang pasif ya, bukan senjata yang aktif. Jadi menunggu mangsanya lewat, baru kemudian ranjau itu akan meledak. Tapi di medan perang yang dengan cepat berubah dan menyesuaikan teknologi zaman, apalagi di medan perang Rusia Ukraina ini adalah medan perang drone, maka drone itu banyak dimodifikasi juga untuk mengangkut ranjau anti tank ya, termasuk diantaranya ranjau anti tank TM62. Dan saya mengutip laporan resmi dari Amerika Serikat saja, Amerika Serikat sudah mensuplai sekitar 10.000 rudal Javelin ke Ukraina. Tapi menurut data terbaru yang saya dapatkan, membuktikan bahwa 60% tank atau main battle tank Rusia itu hancur bukan karena ATGM, tapi karena drone FPV. Jadi drone FPV menjadi kingmaker atau game changer di perang Rusia Ukraina. Apalagi kita tahu bahwa tentara Ukraina beberapa kali terlihat memodifikasi ranjau anti tank ini agar bisa digunakan oleh drone bomber Baba Yaga, agar bisa digunakan untuk menjatuhkan ranjau TM62 ke kendaraan tempur lapis baja Rusia di medan perang Rusia Ukraina ya. Di sini ada video klipnya ya. Selain Ukraina yang berimprovisasi dan ternyata Rusia juga melakukan improvisasi yang sama. Di sini ada videonya juga berkaitan dengan klip bagaimana Rusia menggunakan drone Molnia 2 yang dipasangi peledak dari ranjau TM62 ini ya. Oke, kita juga akan melihat dari improvisasi lain dari drone UGV atau Unmanned Ground Vehicle, adalah kendaraan remote control yaitu kendaraan darat remote control yang biasanya ukurannya kecil tapi bisa digunakan dalam membantu perang di Rusia Ukraina ya. Salah satunya ini adalah video klip bagaimana sebuah kendaraan UGV ini digunakan oleh tentara Ukraina, digunakan untuk menanam ranjau TM62 karena dengan strategi ini penanaman ranjau TM62 bisa lebih efektif dan efisien. Oke, kita juga akan melihat bagaimana drone kamikaze UGV atau drone kamikaze yang berbasis darat digunakan dalam menghancurkan posisi musuh ya. Ini digunakan oleh tentara Rusia untuk menghancurkan posisi tentara Ukraina. Oke ya, kita sudah melihatkan beberapa improvisasi dari drone ini, dari ranjau anti tank ini ya, bisa digunakan oleh drone atau loitering munition, kemudian digunakan oleh UGV atau Unmanned Ground Vehicle, entah itu digunakan untuk penyebaran atau menjadi drone kamikaze. Kita juga akan melihat dari improvisasi lainnya dari sebagai senjata infanteri anti bunker ya. Kita akan melihat ya di salah satu video klip ini, saya akan memperlihatkan bagaimana video sebuah penghancuran jembatan yang dilakukan oleh tentara Ukraina ya. Video ini memperlihatkan dengan jelas kombinasi antara bagaimana penggunaan drone FPV kamikaze itu bisa dikombinasikan dengan ranjau TM62 digunakan sebagai bahan peledak untuk meledakkan sebuah jembatan. Oke ya, itu video klipnya ya. Kemudian ternyata ranjau TM62 ini juga bisa digunakan oleh tentara-tentara infanteri ya. Banyak tentara infanteri yang menggunakan senjata ini sebagai bahan peledak untuk menghancurkan bunker dan parit pertahanannya. Di sini ada beberapa klip menarik dari klip pasukan Rusia yang melakukan ofensif melemparkan ranjau TM62 ke arah parit dan bunker pertahanan musuh mereka ya di perang Rusia Ukraina.
надо защищать. Линзы, да, пока не мешай брать, стемку закинули. Oke, kita sudah sampai ke akhir video ini ya. Kita akan membahas hal-hal menarik ya. Dari video saya dari awal sampai akhir, saya tidak disclaimer ya bahwa ranjau anti tank ini bisa mengakhiri lebih hebat dari rudal ATGM ataupun sebagainya, tapi di sini saya akan memperlihatkan sudut pandang bahwa ranjau yang ternyata jumlahnya lebih murah, harganya lebih murah, jumlahnya lebih banyak dan sangat bisa disebarkan dengan luas, bahkan bisa digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan bunker. Ini sebenarnya fungsinya cukup efektif ya, dan dilihat dari sisi ekonomi perang, ranjau TM62 ini sangat membantu merubah perubahan terjadinya perang terutama di perang Rusia-Ukraina. Jadi memang ranjau TM62 itu adalah mempunyai peran yang sangat besar di medan perang Rusia-Ukraina, tapi karena beberapa hal itu masih terhalang oleh media, karena kita akan lebih terfokuskan pada rudal anti tank modern seperti Kornet dan Javelinnya. Jadi bisa dilihat dari sejarah dan fungsinya ranjau anti tank TM62 yang pertama produksi 1962 ini, dan bisa melihat rasio kehancuran di medan perang Rusia-Ukraina, dan sampai improvisasi dari penggunaan ranjau anti tank TM62 ini menunjukkan bahwa ranjau ini cukup efektif digunakan di medan perang dan menjadi kombinasi yang mematikan ya antara ranjau TM62 dan drone FPV. Dan jika digunakan menjadi strategi yang tepat, penggunaan ATGM, IFV, ATGM, drone FPV, dan ranjau anti tank ini bisa menjadi penentu kemenangan di perang Rusia-Ukraina. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila masih ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya Saiful dari DPS, terima kasih. Dan buat kalian yang menonton sampai akhir, jangan lupa klik tombol like-nya. Saya Saiful dari DPS, terima kasih dan sampai jumpa.